Halo guys, selamat kembali di channel GKS TD. Seperti yang kalian lihat di layar, saya sudah siapkan aplikasi untuk melakukan benchmark ya. Tapi sebelum masuk ke sesi benchmark, saya akan menjelaskan speknya dulu ya. Spesifikasi dari laptop ini. Kita ke test manager saja. Nah, kita lihat CPU-nya AMD Ryzen 5 5000 series, yaitu 5600H dengan Radeon Graphics. Nah, ini Radeon Graphics-nya kita belum tahu ya, yang berapa core ya. Tapi untuk reviewer yang di luar negeri, khususnya reviewer yang ada di India ya, mereka tuh bilang bahwa grafik core-nya itu 6 core doang, Vega 6 ya. Nah, itu kita akan lihat ya nanti ya. Tapi di situs resminya bilang Vega core-nya tuh ada 7. Jadi dia pakai Vega 7 ya. Kita lihat nanti ya siapa yang benar ya. Harusnya sih yang official ya. Nah, habis itu kita lihat memori RAM-nya. Ternyata pas beli itu terpasang sudah 2 slot ya. Nah, slot 1 4GB, slot 2 4GB. Kecepatannya 3200 MHz ya. Nah, di sistem itu 8GB, tapi yang bisa digunakan itu 7,4GB karena setengah giganya itu dipakai untuk graphic card iGPU-nya. Nah, untuk discrete grafiknya, discrete apa itulah, pokoknya VGA tambahannya atau GPU tambahan itu pakai RTX 3060. Nah ya, 6GB ya, lupa DDR berapa, mungkin 6. Nah, untuk integrated grafiknya dia pakai AMD Radeon ya, atau yang lebih terkininya itu dipanggil Vega ya. Nah, ini kan terpakai setengah giga. Nah, terus kita lanjutkan di GPU Z ya. Oke, kita lihat. Oh, harus diinstal dulu ya. Oh, sudah terinstall ya. Nah, ini kita lihat. Dan ternyata shadernya itu 448 ya, 448. Biasanya kalau di Vega itu, kalau kita ingin mencari berapa core, shadernya itu tinggal kita bagikan 64. Nah, dapatnya 7 ya. Berarti di situs resminya itu benar, dia menggunakan Vega 7, bukan Vega 6 ya. Untuk sekedar informasi saja, jangan mempercayai YouTuber. Ya, enggak juga sih, enggak. Jangan terlalu percaya ya sebelum ada data-datanya ya, YouTuber terutama dari India ya. Soalnya mereka itu review tapi belum ada barangnya. Ini kan saya review udah ada barangnya. Nah, kita lihat untuk RTX 3060-nya. Tunggu sebentar. Nah, dia shader unitnya ada di 3840 ya. Nah, sama kalau mau cari berapa core, 40 bagi 64. Nah, sebenarnya ini tidak penting ya.
Cuma kasih kalian tahu aja ya. Oh, berarti ada 60 core gitu. 60 core ya. Nah, habis itu kita lihat ya. Ini spek dari RTX 3060-nya ini, dia pakai berapa watt punya ya. Nah, system information. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini maksimum grafiknya 100 watt. Kita turunkan lagi, grafik boost clocknya 1400. Nah, ini ya detail-detailnya ya, banyak ya. Kalau mau lihat lebih lama lagi, di pause aja ya. PCIe nya masih generasi ketiga ya, belum keempat ya. Mungkin di Omen 2020 mungkin akan datang ya PCIe generasi keempat. Tapi saya tidak tahu ya berapa besar dampaknya terhadap performa untuk gaming. Nah, selanjutnya kita akan benchmark pakai Cinebench dulu. Accept. Sebelum benchmark kita maksimalkan kipas-kipasnya dulu ya. Kita ke Omen 15, habis itu performance control. Ini maksimal aja ya. Ini performance. Nah, kalian bisa dengar suaranya ya. Nah, ini akan saya diamkan dulu ya selama 3 menit. Seperti biasa saya akan skip 3 menitnya, itu baru saya akan jalankan Cinebench ini supaya fire ya. Dia tuh supaya dingin duluan ya. Oke, kita mulai dari menit 24 ya. Sekarang hari Minggu. Oke. Kita akan berjumpa lagi di menit jam 10.27 ya. Oke guys, sudah 3 menit ini saya diamkan dan sudah jam 10.27 ya. Kita langsung saja running. Nah, ini saya akan melakukan tesnya sekali aja ya, supaya kalian dapat gambaran maksimum performa maksimum yang akan kalian dapatkan ya. Nah, di setiap tes ini saya akan beri, setelah Cinebench R15 saya akan diamkan 3 menit lagi dan saya akan jalankan Cinebench R20 lagi ya. Jadi waktu istirahatnya itu 3 menit ya. Nah, seperti yang kalian lihat, dia tuh 1499 CB. Jadi hampir 1500 CB ya. Kurang 1 poin lagi. Nah, oke. Kita close. Tidak usah lah ya, soalnya kita udah rekam. Jadi tidak perlu di save skornya. Cinebench R20. Sebenarnya kalau mau yang data yang tervalid tuh kita langsung tes ke Cinebench R23 aja ya. Soalnya itu rilisan terakhirnya. Nah, ini berarti kita akan bertemu di menit ke 32 ya. Oke, saya akan skip. Oh iya, saya baru teringat ya dengan komen-komen yang agak random itu sampai tes benchmark di bawah sinar matahari ya. Nah, ini saya tidak akan melakukan hal itu ya, karena mungkin semua laptop
akan overheat juga ya kalau di bawah sinar matahari. Nah, sekedar informasi, ini saya lagi di ruangan tengah ya, dia itu nggak pakai AC ya, tapi saya bisa merasakan suhunya itu sekitar 30 derajat sampai 29 derajat ya. Soalnya ini di pagi hari ya. Dan di Kalimantan itu kan dataran tinggi ya, jadi cukup dingin ya. Tapi di siang hari itu beda cerita ya, bakal sangat panas. Oke, 1 menit lagi saya skip saja ya. Itu cuma intermezzo ya. Oke, sudah di menit 32, jam 10 pagi. Kita run saja. Oke, mulai merender ya. Nah, untuk benchmark ini saya tidak skip ya, supaya kalian tuh tahu ya prosesnya. Jadi ini tidak ada manipulasi ya. Ini murni running benchmarknya. Pakai AMD Ryzen 5 5600H. Kalau yang bosan bisa dipercepat aja ya, atau di double. Kalau di HP bisa double tap layar di sebelah kanan ya, biar bisa mempercepat 10 detik. Nah, ini sudah selesai. Kita dapatkan skornya itu di 3509. Oh, kalau Cinebench R20 dia pakai PTS ya, 3509 PTS. Nah, jadi ini lebih, kalau secara data di sini kita lihat lebih tinggi daripada AMD Ryzen 7 generasi pertama ya, yang pakai core lebih banyak dan threadnya juga pasti lebih banyak ya. Nah, oke. Kita akan melanjutkan Cinebench R23. Tapi seperti biasa, untuk fire kita akan tunggu 3 menit ya, atau saya akan skip 3 menit ke depan ya. Tunggu aplikasinya membuka dulu. Nah, ini Cinebench R23.200 ya. Kita accept dulu. Buka timernya. Nah, kita jalankan, berarti di menit 38 saya akan kembali lagi. Oke guys, sudah menit ke 38. Saya akan jalankan saja ya yang multicore. Oke, sudah mulai rendering. Oh ya, suhu untuk exhaustnya itu yang sebelah kiri sini itu kurang panas ya. Untuk yang di sebelah kiri itu yang agak hangat, karena kipas yang di kiri itu untuk CPU, yang di kanan untuk GPU-nya ya. Jadi yang di kiri itu lebih panas sedikit daripada yang di kanan.
Nah, pokoknya begitulah ya. Yang di kiri lebih panas sedikit. Oh iya, untuk yang terganggu dengan suaranya mungkin bisa kecilkan aja ya suara headsetnya atau suara apanya, speaker dari HP atau dari PC kalian. Nah, dapat skornya di 9010 PTS. Jadi begitu untuk benchmark Cinebench ini. Kita akan melanjutkan ke benchmark 3D Mark Times Pi ya. Salah. Saya kan sudah install ya. Nah, ini biasanya saya sudah pernah tes ya, dan dia stuck di sistem scanning terus ya. Tuh. Apalagi itu juru platform tuh. Ya udahlah, jadi kita seperti biasa kita tunggu 3 menit, jadi ke menit ke 44 ya. Dan kita akan langsung running tesnya. Oke, sudah menit ke 44. Kita akan run saja ya. Mungkin ini akan jadi tes yang paling panjang. Kita saksikan saja. Oh iya, ini juga sekedar informasi. Saya menggunakan brightness-nya paling tinggi ya, brightness di layar ya. Nah, ini paling rendah. Ini paling tinggi ya. Ruangan ini cukup terang ya. Gara-gara langsung kena sinar matahari juga. Nah, dia collecting sistem infonya cukup lama ya. Tuh kan. Oke, sudah jalan ya. Ups, apa yang terjadi? Oh, ngebling-ngebling ya layarnya tuh. Semoga tidak terjadi ngebling-ngebling lagi ya. Oke, saya cek suhunya menggunakan tangan. Nah, baru kipas exhaust di sebelah kanannya itu baru terasa hangat ya. Di kirinya juga lumayan hangat ya. Jadi ini benar-benar GPU bound banget ya. Oh, ngelag lagi ya. Tapi masih tetap jalan ya, tetap jalan. Maksudnya ngebling-ngebling ya. Tapi benchmarknya tetap jalan. Ini saya nggak tahu ya, apakah akan kena copyright ya kalau saya menunjukkan semuanya ini. Harusnya sih enggak ya, soalnya benchmark kan.
Tapi ya siapa tahu ya, masih berkedap-kedip ya dia tuh, main mata dia. Ini buat yang tahu kendalanya kenapa bisa ngebling gini, tulis di kolom komentar aja ya, saya juga penasaran ya. Kalau ini terjadi pada unit saya kan, saya bisa langsung bertanya kepada pihak HP-nya langsung ya. Supaya mereka mengeluarkan update apa gitu. Mungkin ini masalah software sih. Oh, cukup menakjubkan ya, itunya. Oh tunggu, saya tidak sadar ternyata fokusnya itu tidak berjalan. Waduh, sorry guys. Ini fokusnya sudah saya benarkan lagi ya. Dia langsung jalan ke tes selanjutnya ya. Nah ini black screen lagi nih. Coba cek exhaustnya lagi. Nah suhu di exhaustnya sudah mulai berkurang ya. Oh enggak, naik lagi ternyata ya. Nah ini CPU nya juga mulai terasa hangat ya, 11-12 ya, exhaust kiri dan kanannya. Oke, sorry guys, kepotong dari videonya karena HP saya overheat ya. Nah ini saya akan lanjutkan saja ya. Ada beberapa bagian yang terpotong ya. Jadi saya cepat-cepat dinginkan HP saya, airplane mode, dan saya rekam lagi. Dan masih ngebling ya, main mata ya. Oke, autofokusnya tidak fokus lagi. Ini kita cek suhu exhaustnya lagi. Masih sama ya. Ngecek suhu keyboard decknya, palm rest-nya masih aman ya, masih sangat aman ya. Ini tidak ada AC, tidak ada kipas angin, cuma menggunakan exhaust bawaannya, sistem pendingin bawaannya. Dan kita mendapatkan skor 7714 untuk di grafiknya. Untuk di CPU nya 6330. Ini apa, time spy skornya 7469. Oke lah. Ini apa ini ya, nggak tahu ya. Validation warning. Ya sorry, ini kan saya mau free aja nih. Nah kita lihat lebih dekat ya. Saya zoom sedikit. Kita lihat data frekuensinya ya.
waktu sudah mulai benchmarknya dia ke 1800 ya, ada itu. Oh, tembus ya, hampir ke 1900. Oh, tadi ada 1900. Ya begitu ya. Terus kita lihat ke bawah. Ke bawah itu ada data lengkapnya ya. Nah, kita lihat kalau di atas ini yang warna hijau ini, hijau Tosca, dia CPU. Kalau bawahnya biru laut itu GPU-nya ya, suhu GPU. Jadi nggak pernah apa itu ya, udah pernah ya. Maksudnya udah menyentuh 70-an ya. Oh, ada ya, CPU-nya menyentuh ke 72 derajat. Nah, untuk tes terakhir ini kayaknya paling panas ya. CPU-nya sampai 80 derajat ya. Untuk GPU-nya itu saya lihat itu di 60-an ya, 60-an, 65 paling tertinggi ya. Nah, selanjutnya bisa dilihat ya, dilihat sendiri. Oke, benchmark selanjutnya bukan benchmark sih, sebenarnya kita akan ngetes ya, bukan benchmark ya. Soalnya kita akan mencoba memainkan game. Salah pencet. Kita akan mencoba memainkan game Dota 2. Ini saya lesehan ya, bisa kalian lihat di bayangannya. Program file game, Steam, turunkan. Oh iya, saya lupa ganti jaringan internet ya. Oke, saya sudah ganti jaringan internet. Langsung saja jalankan Steam. Saya akan skip ke gamenya aja ya, soalnya ini sepertinya akan update dulu ya. Oke guys, masih belum selesai. Kayaknya dia validating filenya ya, gara-gara saya downloadnya tuh bukan dari laptopnya ya, tapi dari hard disk ya, hard disk. Nah, saya tunjukkan ya. Nah, ini dia hard disk 2 tera ya, 2 terabyte dari Toshiba. Nah, saya akan skip saja ya sampai ke gamenya ya. Oke guys, sudah masuk ke dalam gamenya ya. Nah, ini kita lihat FPS-nya itu di 150-an ya. Untuk scenes ringannya ya, lagi awal-awal sih ini sih. Kita cari yang lagi pertengahan game ya. Untuk awal game itu sangat ringan ya, sampai FPS-nya tuh 150 lebih ya. Jadi layar 144 Hz ini kepakai. Nah, tadi itu settingannya di highest ya. Semuanya diaktifkan rata kanan. Tunggu sebentar ya. Internetnya agak bermasalah. Nah, kita watch lagi. Kita lihat pertandingan aja ya.
Kita lihat hero-heronya. Ya lumayan lah, lumayan. Untuk di loadingnya sendiri, dia maksimalnya 160-an fps ya. Nih kelihatan nggak? Nah, 160-an fps. Apa agak di samping sini ya, biar jelas ya fps-nya itu. Nah, ini sudah masuk ke gamenya. Lihat fps-nya saja ya, dia 140-an. Tapi ini kayaknya masih ringan ya, belum nge-war ya dia. Apa kita itu aja ya, bikin custom rumah aja ya. Terus kita spam Shiva Guard ya. Oke. Oh enggak, begini aja. Heroes. Terus coba Luna aja ya. Soalnya agak besar ya di area itunya. Skill efeknya itu agak besar ya, tapi masih lebih itu siapa ya yang lebih, yang efeknya itu lebih membutuhkan render lebih, itu kayaknya Invoker ya, pakai Chaos Meteornya itu, Bakso itu. Ini kenapa lagi ini? Oh, loading ternyata coy. Ini kita tunggu saja ya. Apa di skip saja ya? Oke, sudah masuk. Nah, ini gerakannya gimana ini? Kita maksimalkan dulu levelnya. Sembarangan lah ya. Loh, ini bukannya kalau level 30 udah ambil semuanya? Oh iya bisa. Udah free spell. Kita kesini, atur kameranya, beli Aganim biar lebih melihat FPS-nya tidak berkurang ya. Oh, berkurang ya. Coba si Vanguard. Wah, ini kalau kita misalnya pencet item ya, item saya kan di hotkey-nya nomor 2, dia touchpad-nya nggak berfungsi ya. Nah, ini baru berfungsi lagi. Ini udah pencet berkali-kali ya. Ya turunnya di 120-an ya. Mungkin kalau war itu anggap saja bisa sampai 60 fps ya.
Nah, gimana kalau grafik rata kiri ya video. Nah, ini kan rata kanan nih. Basic kita turunin, habis kita kayak gini, render quality-nya 100. Kita lihat pertama kita coba ultinya dulu ya. Nah, habis itu kita coba si Vanguard-nya. Masih sama ternyata ya, ternyata dia turunnya ke 120-an juga. ...150-an ya, 140-an. Nah, bagaimana kalau baterainya kita cabut ya, atau kita matikan ya? Di mode low ya, bisa dilihat dia turun ke 190 ya, dari 200 ya. Nah, dia turun ke, kelihatan gak sih? Tunggu ya guys, saya coba zoom dulu. Nah, dia sampai 88 ya. Tapi untuk passwordnya anggap saja 30-40an fps ya. Oke, begitu saja ya tes performa dari botak cuy lunanya cuy. Tes performa dari laptop Omen San yang satu ini ya. Oke, kita nyalakan lagi listriknya. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini tekan like-nya ya. Jangan lupa subscribe-nya juga ya, subscribe-nya. Dan kalau masih ada yang bingung, berdiskusi di kolom komentar saja ya. Oke, terima kasih ya yang sudah nonton dari awal sampai akhir tanpa skip itu. Saya hargai kalian ya. Karena itu review ini panjang ya, review pula. Video tesnya ini cukup panjang ya, mungkin 30 menit ya. Oke. Terima kasih guys. Semoga kalian suka.